Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita manajemen keuangan. Kuliah kelima mengenai manajemen kas. Sebelum kita mulai, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pengertian kas. Kas dapat diartikan sebagai uang tunai yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai atau kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau cash in hand, atau yang ada di bank, cek atau demand deposit atau giro. Kas merupakan jenis aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Pengertian kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan perusahaan atau cash on hand dan dana yang disimpan di dalam bank dalam bentuk seperti rekening koran, deposito, sertifikat, dan surat berharga lainnya. Motif memilih kas menurut John Maynard Keynes. Yang pertama adalah motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, motif kas adalah untuk berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk mengantisipasi atau menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah kas dengan motif spekulasi, yaitu kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan atau untuk menghindari resiko atau kerugian. Menentukan berapa besarnya kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal boleh disimpan sehingga operasi perusahaan tidak terganggu dan kas yang ada tidak menganggur terlalu lama, serta pengendalian atau pengawasan terhadap kas dapat berjalan efektif dan efisien. Maka dapat dianalisis, jika saldo kas terlalu banyak, maka akan ada masalah mengenai produktivitas. Jika kas terlalu sedikit, akan ada masalah mengenai likuiditas. Dan apabila kas terlalu banyak, maka perusahaan harus melakukan investasi surat-surat berharga jangka pendek. Dan apabila saldo kas terlalu sedikit, maka perusahaan harus menjual investasi surat berharga jangka pendek yang sudah dimiliki. Maka perlu ditentukan saldo kas pada jumlah yang optimal. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas. Yang pertama adalah mempercepat pemasukan kas. Yang kedua adalah memperlambat pengeluaran kas. Dan yang ketiga adalah memelihara saldo kas yang optimal. Mempercepat pemasukan kas, yaitu dengan penjualan kas. Cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung. Dengan penjualan kas tanpa piutang, manajer keuangan akan memperoleh kas. Yang kedua adalah potongan kas atau cash discount. Potongan kas ditunjukkan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembelian atau pelanggan perusahaan. Dan yang ketiga adalah desentralisasi atau pusat penerimaan pembayaran. Yang kedua adalah memperlambat pengeluaran kas dengan cara pembelian dengan kredit, menggunakan draft atau cash bond, serta cek dibayar pada hari tertentu atau tempo. Menjaga saldo kas yang optimal. Perusahaan diharapkan memegang saldo kas yang optimal, yaitu saldo kas yang bisa menjaga likuiditas perusahaan, tetapi juga bisa menjaga produktivitas perusahaan. Tujuan manajemen kas. Yang pertama adalah likuiditas, yaitu manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua adalah earning, yaitu tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapat kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan.
Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk mencari kas atau pendanaan dan kegiatan menggunakan kas, yaitu pengoperasian dan penginvestasian, atau membuat proyek cash inflow atau cash outflow dan balance atau saldo. Agar tujuan tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan sumber penerimaan kas. Yang kedua, menentukan rencana penggunaan kas. Berdasarkan dua hal tersebut, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Kemudian dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau menganggur. Sumber kas. Sumber kas berasal dari hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang, penjualan terhadap aset tetap, penjualan atau emisi saham, atau adanya penambahan modal oleh pemilik, pengeluaran tanda bukti utang atau wesel, atau utang obligasi atau utang bank, dan lain-lain, penerimaan di luar usaha perusahaan kecuali bunga, terus adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah, atau restrukturisasi pajak dari periode sebelumnya. Sementara penggunaan kas yaitu untuk pengeluaran untuk biaya produksi, bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasi. Selanjutnya untuk pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Selanjutnya adalah pembelian aset tetap, pembelian kembali saham yang beredar, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik, pembayaran utang jangka pendek atau panjang, pembayaran sewa, bunga dan pajak, pembelian barang dagangan secara tunai, pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembayaran atau pembelian suplai kantor, biaya iklan dan lain sebagainya, serta pengeluaran kas untuk membayar dividen atau keuntungan bagi para pemegang saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama adalah perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Selanjutnya adalah penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank, dan penganggaran kas. Safety cash balance adalah jumlah kas minimal yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya sewaktu-waktu. Safety cash balance sebaiknya ditetapkan pada periode normal dan periode puncak. Periode puncak adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Rumusnya adalah sebagai berikut. Safety cash balance sama dengan jumlah hari yang diinginkan dikali dengan rata-rata harian pengeluaran kas. Contohnya adalah sebagai berikut. Perusahaan Simpang 5 menetapkan bahwa safety cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah 600.000. Maka safety cash balance sama dengan 7 dikali dengan 600.000. Maka safety cash balance adalah Rp4.200.000. Menentukan saldo kas yang optimal menurut model Baumol. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya simpan, yang berupa biaya kesempatan atau opportunity cost yang muncul karena perusahaan memegang kas, bukan memegang surat berharga. Dengan kata lain, biaya kesempatan adalah pendapatan bunga yang tidak bisa diperoleh karena perusahaan memegang kas. Yang kedua adalah biaya transaksi, yaitu biaya transaksi dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan ketika manajer keuangan menjual surat berharga. Dengan kata lain, biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saldo kas tersebut.
Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal adalah biaya simpan dan biaya transaksi. Maka total biaya sama dengan biaya simpan ditambah dengan biaya transaksi. Total cost sama dengan C dibagi 2 dikali I ditambah T C dikali dengan F, di mana C itu adalah saldo kas optimal dan I adalah tingkat bunga atau biaya disimpan karena memegang kas. T adalah total kebutuhan kas dalam satu periode, dan F sama dengan biaya tetap untuk memperoleh kas atau menjual sekuritas. Contoh menentukan saldo kas yang optimal. Kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan adalah 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000, sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun dan 1,5% per bulan. Saldo kas optimal dapat dihitung sebagai berikut. C sama dengan 2 dikali 10.000 dikali dengan 20 juta dibagi dengan 0,015 dibagi setengah. Maka hasilnya adalah 5.163.978. Maka saldo kas optimal adalah 5.163.978 rupiah. Masih dalam menentukan saldo kas optimal, dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan pengisian kas sebanyak 4 kali atau didapat dari 20 juta dibagi dengan 5.164.000 sekian sama dengan 3,9 kali atau dibulatkan menjadi 4 kali. Maka kita bisa hitung total cost-nya adalah sebagai berikut. 5.163.978 dibagi 2 dikali dengan 0,015 ditambah dengan 20 juta dibagi dengan 5.163.978 dikali dengan 10.000, sehingga total cost-nya adalah 38.730 ditambah 38.730 sehingga didapat 77.460 rupiah. Menetapkan persediaan minimal kas. Persediaan minimal kas adalah jumlah minimal kas yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya sewaktu-waktu. Apabila kas terlalu besar di tangan perusahaan, maka banyak uang yang menganggur. Ini menandakan perusahaan tidak dapat mendistribusikan kas dalam berbagai bentuk investasi, misalnya deposito atau membeli barang dagangan, sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Selanjutnya, sebaliknya perusahaan memegang kas terlalu kecil atau illiquid juga tidak baik. Bila sewaktu-waktu terjadi penagihan dari utang-utang atau pembelian bahan baku barang secara tiba-tiba karena ada order dari pembeli yang mendadak. Besar kecilnya persediaan minimal kas belum ada standar yang baku, tetapi H.G. Gutschman mengatakan bahwa sebaiknya perusahaan menetapkan persediaan minimal kas kurang dari 5% sampai dengan 10% dari jumlah aktiva lancarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan minimal kas, pertama adalah pertimbangan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Apabila ada perimbangan pengeluaran kas mengenai jumlahnya maupun mengenai waktunya akan dapat dipenuhi dari penerimaan kasnya, maka tidak perlu mempunyai persediaan besi atau kas yang besar. Sementara penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan, apabila aliran kas nyatanya selalu sesuai dengan yang diperkirakan atau penyimpangan relatif kecil, maka perusahaan tidak perlu adanya persediaan kas yang besar.
Yang ketiga, adanya hubungan yang baik antara kreditor dan bank. Apabila perusahaan dapat membina hubungan dengan baik dengan bank, sebaliknya minimum kas dapat segera diperkecil atau diperkecil. Anggaran kas. Pada dasarnya, anggaran kas dapat dibedakan dalam dua bagian. Yang pertama, estimasi penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan tunai, piutang yang terkumpul, penerimaan bunga, dividen, hasil penjualan aktiva, dan lain-lain. Estimasi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian bahan baku, membayar upah tenaga kerja, dan biaya administrasi, serta lain sebagainya. Kegunaan anggaran kas. Yang pertama adalah untuk mengetahui kemungkinan posisi kas penerimaan dan pengeluaran sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Yang kedua adalah untuk mengetahui kemungkinan adanya surplus kas atau defisit kas. Yang ketiga adalah untuk mengetahui besarnya dana dan waktu yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas. Yang keempat adalah untuk mengetahui kapan kredit itu harus dibayar. Dan yang terakhir adalah sebagai besan atau sebagai dasar permintaan kredit kepada lembaga-lembaga keuangan, bank, dan lain sebagainya. Tahap penyusunan anggaran. Penyusunan budget cash atau cash budget dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, menyusun perkiraan penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Transaksi di sini merupakan transaksi operasi. Penyusunan perkiraan kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diberikan untuk menutup defisit kas karena operasi perusahaan. Yang kedua, menyusun transaksi kas finansial, yaitu penerimaan pinjaman uang dan penjadwalan pembayaran bunga pinjaman serta pelunasan pinjamannya. Dan yang keempat adalah menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan finansial yang memberi gambaran estimasi penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan. Definisi anggaran kas atau kas budget adalah estimasi terhadap posisi kas tertentu di masa yang akan datang, menurut Bambang Rianto. Budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas berupa perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik berupa pengeluaran kas maupun penerimaan kas, menurut M. Munandar. Dan terakhir, anggaran kas mencakup taksiran dan estimasi yang terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diantisipasi buat periode anggaran yang bersangkutan atau buat periode khusus lainnya, menurut Weston and Copeland. Selanjutnya, anggaran kas menunjukkan arus uang masuk dan keluar yang direncanakan dan posisi terakhir dalam periode interim tertentu, misalnya akhir bulan, menurut Wells Hilton Garden. Kesimpulannya, suatu perencanaan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk mengetahui kapan terjadinya surplus dan defisit untuk suatu periode yang akan datang merupakan definisi dari cash budget atau anggaran kas. Unsur-unsur dari cash budget adalah penerimaan kas, pengeluaran kas, net cash flow, beginning balance atau saldo awal, dan ending balance atau saldo akhir. Tujuan dari penyusunan anggaran kas atau cash budget adalah untuk memberikan taksiran posisi kas pada setiap akhir periode sebagai hasil dan operasi yang dijalankan. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga adalah menentukan kebutuhan pembiayaan atau kelebihan kas menganggur buat investasi. Yang keempat adalah menyelaraskan kas dengan total modal kerja, pendapatan penjualan, biaya, investasi, dan hutang. Dan yang terakhir adalah menetapkan dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus atau continuous. The motivation. If you can dream it, you can do it.
Jika kamu bisa memimpikannya, maka kamu akan bisa mewujudkannya. By Walt Disney. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.